Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Di video ini kita akan membahas film The Adjustment Bureau yang dirilis tahun 2011. Tapi sebelumnya, please klik tombol subscribe ya guys, nggak usah pakai sungkan. Film ini menceritakan tentang jalan takdir manusia yang harus mendapat penyesuaian dari sebuah organisasi yang berasal dari dimensi dengan ruang dan waktu yang berbeda. David Norris dan Ellie Salas adalah manusia yang mendapat penyesuaian takdir karena ada rencana besar dari Yang Maha Kuasa, sehingga dalam beberapa hal kehendak bebas mereka mengalami pembatasan. Di masa depan, David direncanakan menjadi Presiden Amerika Serikat, sedangkan Ellie akan menjadi penari balet dan koreografer ternama. David adalah seorang yatim piatu. Ibu dan kakaknya meninggal ketika dia masih kelas 6 sekolah dasar, sedangkan bapaknya juga meninggal ketika dia berusia 18 tahun. Dua sejoli David dan Ellie ini saling mencintai, namun suratan jalan takdirnya tidak mengizinkan mereka bersatu dan menikah. Demi dapat bersatu dengan Ellie, David berusaha keras melawan jalan takdirnya. Hal tersebut menyebabkan dia harus berurusan dengan agen-agen dari Biro Penyesuaian. Skuy guys, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan David Norris sedang berkampanye sebagai calon senator yang mewakili negara bagian New York. Senator itu kalau di Indonesia mirip dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ya guys. Karena Amerika Serikat berbentuk federasi atau kumpulan dari banyak negara bagian, maka posisi senator ini jelas lebih mentereng dari anggota DPR. David Norris ini terkenal nakal di masa mudanya dan itu selalu membayangi karir politiknya. Salah satunya adalah terlibat perkelahian di bar ketika lolos menjadi anggota Kongres. Ketika sedang berkampanye, David sedang diamati oleh seseorang dengan serius. Di saat yang bersamaan, seorang ketua tim sukses yang bernama Charlie Traynor menerima tabloid berita yang mengekspos kelakuan nakal David di pesta reuni kampus di masa lalu. Dia ketahuan memperlihatkan pantatnya di pesta. Charlie dan Norris sudah berteman sejak masa kecilnya, dan Charlie adalah seorang bankir dan investor, pemilik perusahaan R&R Venture Capital. Pada malam setelah pemilihan umum, televisi masih membahas kelakuan bengal David di masa lalu. Tampaknya perolehan suara David tidak mampu membawanya ke kursi senat. David kalah dalam pemilu kali ini. David meminta maaf ke Charlie dan pamit ke restroom untuk menyusun kalimat pidato kekalahannya. Saat sedang berlatih pidato di restroom, tiba-tiba keluarlah seorang perempuan dari dalam toilet pria tersebut. Perempuan ini bernama Ellie Salas yang nantinya akan berperan besar dalam perubahan takdir Norris. Ellie mengakui dia sedang bersembunyi dari kejaran petugas keamanan karena menyusup ke pesta pernikahan di lantai atas gedung. David heran karena masih ada orang yang menyusup ke pesta pernikahan. Namun Ellie mengatakan bahwa itu adalah sebuah tantangan baginya. Cuma tadi Mimin sempat lihat si Ellie ini membawa sempen mahal dari pesta pernikahan tersebut. Entah memang hobinya menyelundup ke pesta pernikahan sambil nyolong atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. David juga bercerita dia pernah melakukan hal serupa di zaman SMA, namun tertangkap dan dijebloskan satu malam di penjara. Lama berbincang-bincang, mereka sepertinya akan jatuh cinta pada momen dan pandangan pertama, karena muncul rasa senasib sepenanggungan. Secara tiba-tiba, keduanya saling nyosor dan bercipokan ria. Sesaat kemudian datanglah Charlie yang menyebabkan percumbuan tersebut berakhir. Ellie pun pamit untuk pergi, dia dikejar dua orang security gedung. Dalam pidato kekalahannya di hadapan para pendukung, David mengatakan dia akan kembali lagi di pencalonan berikutnya. Beberapa waktu kemudian, dua orang biro penyesuaian bertemu di taman. Dua orang ini adalah Richardson si agen senior dan Harry Mitchell si agen junior. For your information ya guys, Biro Penyesuaian bertugas mengatur takdir seseorang agar berjalan sesuai dengan yang sudah digariskan. Mereka ini berasal dari dimensi yang berbeda dengan dimensi manusia dan memiliki kekuatan supranatural. Ya, mungkin mirip-mirip lah dengan kemampuan para malaikat ya guys. Ketika sedang dalam dimensi manusia, mereka selalu menggunakan topi atau helm, terutama ketika sedang berteleportasi. Para agen ini dikirim agar hidup David Norris berjalan sesuai takdirnya karena ada rencana besar yang sudah digariskan dalam kehidupan David.
Kembali ke perbincangan Richardson dan Harry di taman, mereka mengatur David harus menumpahkan kopi di bajunya sebelum pukul 7:05 sesuai dengan isi buku takdir. Harry lah yang bertugas memastikan takdir tersebut terjadi. Setelah gagal dalam pencalonan senat dan masa jabatannya sebagai anggota Kongres habis, David pun kembali ke dunia nyata dan bekerja dengan Charlie. Pagi itu David berangkat menuju kantor Charlie. Mereka akan menggarap proyek panel surya. Ketika jam melewati pukul 7:05, Harry malah tertidur di taman dan kopi belum tertumpah di baju David. Sekejap kemudian Harry terbangun dan bus yang ditumpangi David sudah menjauh. Harry pun terpaksa mengejar bus tersebut demi menjalankan misinya. Karena memiliki kekuatan supranatural, Harry tanpa lelah berlari untuk mengejar bus tersebut. Tapi aneh ya guys, kok bisa ketiduran juga? Mungkin mereka terpengaruh jam biologis di dimensi manusia. Mungkin dia masih agen level bawah, Bor. Tanpa disengaja, David bertemu dengan Alice di bus tersebut. Mereka duduk berdampingan dan bercengkrama satu sama lain. Bus akhirnya berhenti di halte terdekat dan Harry berhasil menyusul. Tetapi jam di mana kopi harus tertumpah sudah lewat. Harry melakukan telekinesis sehingga kopi di tangan David tertumpah ke paha Alice. Pada saat yang bersamaan, Harry ditabrak oleh taksi karena berada di tengah perempatan. Namun tabrakan keras tersebut tidak mengakibatkan apa-apa bagi Harry. Bus pun kembali berjalan dan David meminta nomor telepon Alice di kertas kecil. Ketika Alice turun dari bus, David berjanji untuk menelponnya. Jadi guys, agen dari Biro Penyesuaian ini mencoba menghentikan pertemuan David dan Alice di bus. Kopi itu seharusnya tertumpah di baju David sebelum dia menaiki bus tersebut. Dengan tertumpahnya baju sebelum naik bus, David akan pulang dahulu untuk berganti pakaian dan pertemuan dengan Alice tidak terjadi. Setibanya David di kantor Charlie, situasi menjadi agak aneh. Semua orang tampak membisu dan kaku seakan-akan waktu sedang dihentikan. David belum menyadari apa yang terjadi. Dia melenggang saja dengan santainya dan menyapa orang-orang. Saat memasuki ruang rapat, David terkaget melihat kepala Charlie sedang dipindai oleh beberapa orang. Mereka tampaknya sedang melakukan beberapa penyesuaian pada otak Charlie dan menambahkan beberapa pemikiran baru. David kemudian kabur dan dikejar beberapa orang berhelm. Richardson pun berteleportasi melewati beberapa pintu untuk menghadang David. Melihat Richardson dan beberapa bawahannya bisa melakukan teleportasi melalui pintu kemana saja, David pun semakin panik dan mengunci dirinya di ruang kerja Charlie. Dia berniat menghubungi 911 tetapi saluran telepon tampaknya telah diputus. Richardson dan anak buahnya masuk melalui ruang rapat kecil yang tidak dikunci. David dibius oleh Harry. Dia dibawa masuk ke dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Richardson meminta untuk dijalankan prosedur penghapusan ingatan, namun seorang agen lainnya mengatakan Pak Ketua tidak menyetujuinya. Mimin menduga Pak Ketua dalam film ini mungkin saja mempersonifikasikan unsur yang maha kuasa seperti Tuhan atau Dewa. David berusaha kabur, namun Richardson melakukan telekinesis dengan mengangkat blok ubin sehingga dia tersandung. Richardson mengatakan dia bisa membaca pikiran. Dia meminta David untuk memikirkan warna dan angka, namun semuanya berhasil ditebak. Richardson meminta David jangan berusaha lari lagi, dan David pun semakin stres dan bingung dengan kejadian ini. Richardson menjelaskan bahwa pertemuan mereka dengan David adalah sebagai sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Richardson juga menjelaskan bahwa seharusnya pagi itu kopi tertumpah di baju David ketika melewati taman. Selanjutnya dia pulang berganti pakaian dan kemudian ketinggalan bus. Selanjutnya Richardson juga memberitahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup seseorang itu bisa saja sesuatu yang alamiah, namun bisa juga karena campur tangan mereka dari Biro Penyesuaian. Apabila ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan takdir yang telah ditentukan, maka akan dikirim tim intervensi untuk mencuci otak dan mengkalibrasi ulang. Richardson mengancam akan menghapus ingatan David, termasuk juga perasaan, kenangan, dan kepribadiannya, jika dia bercerita tentang keberadaan mereka. Dengan kata lain, David diancam sengaja dibuat idiot seperti orang gila. Richardson juga melarang David untuk bertemu dengan Alice tanpa memberitahukan alasannya. Nomor telepon Alice yang dicatat di kertas pun mereka bakar.
Jadi menurut Mimin, takdir David yang seharusnya adalah bertemu Alice. Namun takdirnya diintervensi karena ada rencana takdir baru yang lebih besar untuk masa depannya. Jadi kopi tumpah ke baju itu justru takdir yang diintervensi, bukan jalan takdir yang seharusnya. Setelah proses intimidasi ini selesai, David pun dikembalikan ke ruangan kantor Charlie. Charlie pun masuk ke ruangannya dan heran mengapa David berada di situ. Mereka berdua segera menuju ruang rapat dan David masih keheranan melihat situasi yang berjalan seperti biasanya. Pada saat rapat, Charlie tiba-tiba mendukung proyek panel surya yang digagas David di hadapan para investor, padahal sebelumnya dia sangat pesimis. David menatap dengan keheranan atas perubahan pendapat Charlie. Scene berpindah ketika Harry tampak berpikir keras di kantor biro penyesuaian. Dia memutuskan untuk menemui David yang sedang berada di sebuah kafe ketika sedang hujan. David masih tampak penasaran. Dia mencoba mengotak-ngatik ingatannya terhadap nomor telepon Alice. Harry memperkenalkan dirinya kepada David. Namun karena situasi tidak aman, Harry mengajak David untuk bertemu dengannya di kapal esok sore. Dia berjanji akan membeberkan beberapa hal. Saat bertemu di kapal, David menanyakan apa yang terjadi dengan pikiran Charlie, dan Harry pun menjelaskan itu hanya kalibrasi ulang pandangan terhadap resiko investasi, tetapi tidak mengubah karakter dan kepribadian. David juga penasaran dengan kemampuan Richardson yang mampu membaca pikiran. Tetapi Harry mengaku mereka tidak bisa membaca dan mendengarkan isi pikiran manusia. Richardson hanya menginjeksikan pikirannya ke David, sehingga dia menjawab sesuai apa yang dipikirkan Richardson. David takut mereka diikuti agen lainnya, tetapi Harry menjelaskan jumlah mereka cukup sedikit untuk mengawasi seluruh dunia, jadi tidak mungkin seorang manusia dibuntuti terus-menerus. Harry juga menceritakan soal pengaruh air terhadap kemampuan mereka. Air bisa mengurangi kemampuan para agen biro penyesuaian untuk mendeteksi di mana keberadaan David, apalagi ketika berada di air dalam jumlah yang banyak seperti laut. Ingat kan guys, ketika Harry bertemu David di kafe, saat itu sedang hujan deras. Makanya hanya di laut Harry berani bercerita banyak. Ketika David menanyakan apakah Harry seorang malaikat, Harry mengatakan hampir mirip saja, tetapi bisa hidup lebih lama dibanding manusia. David juga meminta penjelasan mengapa dia tidak boleh bertemu dengan Alice. Akan tetapi jawaban Harry masih mengambang. Dia cuma meminta David untuk tidak mencari Alice lagi. Scene berpindah ke 3 tahun kemudian. David menjalani hari-hari seperti biasa, menanti bisa bertemu dengan Alice di bus dan selalu duduk di tempat yang sama. Ternyata suratan takdir hari itu membawa mereka kembali bertemu. David secara tidak sengaja melihat Alice sedang berjalan kaki. Dengan buru-buru David segera menghentikan bus dan mengejar Alice. David mengaku selama 3 tahun dia naik bus M6 dan selalu berharap bisa bertemu Alice. Bucin juga si David ini, geng. Alice kecewa dengan David karena tidak menelponnya sedangkan nomor teleponnya belum pernah berganti. David mengaku dia dirampok dan dompetnya diambil. Dia tidak berani menceritakan kejadian yang sebenarnya. Selain karena tidak masuk akal, dia juga takut ingatannya dihapus. Alice mengatakan tidak mungkin. Dia berpikir bisa saja David waktu itu punya kekasih dan merasa menyesal. Jadi posisi Alice ini menunggu PDKT dari David ya guys. Mereka kan waktu itu cuma 2 kali ketemu. Makanya Alice menduga David menyesal dan kembali ke kekasihnya. Dia takut dianggap sebagai pelakor kali ya geng. Padahal kalau Alice yang mencari David pasti mudah ketemunya karena David mantan politisi ternama. Ternyata masih ada aja model cewek bule yang juga menunggu dideketin. Mimin pikir kalau zaman sekarang udah agresif semua kalau udah suka. Kembali ke cerita film ya guys, David juga mengaku sudah googling nama Alice dan menemukan lebih dari 700.000 nama serupa. Hal tersebut dikarenakan David tidak bertanya nama belakang Alice sebelumnya. Dalam pandangan orang barat, langsung menanyakan nama belakang seseorang ketika baru kencan mungkin saja dianggap kurang sopan ya guys. Kalau kita di Indonesia mah cuek aja, ditanya nama lengkap juga palingan langsung jawab.
Pertemuan mereka ternyata terpantau oleh agen Biro Penyesuaian. Akibat riak yang dihasilkan dari pertemuan itu cukup besar. Riak yang dimaksud ini adalah gelombang energi di perjalanan takdir hidup manusia. Apabila hari-hari yang dilaluinya berjalan sesuai dengan suratan takdir, maka riak yang dihasilkannya sangat kecil. Richardson dan anggotanya berusaha memisahkan mereka kembali. Ellis mengatakan bahwa ia adalah anggota sanggar tari balet kontemporer bernama Cedar Lake yang akan mengadakan pertunjukan besok malamnya. Richardson berusaha mengatur agar David dan Ellis tidak ada kontak lagi 30 jam sejak pertemuan mereka tersebut. Dengan demikian Ellis akan merasa dipermainkan. Mereka memeriksa buku jalan takdir dan melihat ada kemungkinan titik-titik perubahan jika rencana itu dijalankan. Charlie pun sengaja diarahkan oleh Biro Penyesuaian ke lokasi restoran untuk mengingatkan David tentang jadwal pidatonya. David meminta caranya ditunda, tetapi Ellis juga menyarankan agar David tetap berpidato. Ellis memberitahu bahwa dia latihan menari pagi itu di pelabuhan seberang sungai tempat David berpidato. David pun akhirnya sepakat untuk pergi berpidato karena setelah itu dia bisa segera kembali bertemu Ellis. Kok nggak langsung minta nocan dan masukkan ke ponsel aja ya, ribet amat nih dua sejoli. Ketika akan berciuman, Richardson segera menghentikannya melalui Charlie yang memanggil David dan mengabarkan kru televisi sudah hadir di lokasi. Sebelumnya, ajudan Richardson memberitahu apabila terjadi ciuman yang tulus tanpa hawa nafsu, maka ikatan itu bisa menjadi kuat. Efek riak gabungan dari ciuman yang tulus tersebut akan melampaui kemampuan Richardson sehingga dia pun tidak berdaya memisahkannya. Riak tersebut dapat membesar karena David dan Ellis bertemu secara kebetulan dan melanggar jalan takdir yang sudah ditetapkan secara khusus untuk mereka. Pertemuan tak terduga ini adalah suatu variabel tak terkontrol dari suatu sistem kehidupan yang diatur dengan fisika dan kehendak bebas, karena tidak mungkin manusia diatur seperti robot kan guys. Pidato David pagi itu dilaksanakan di bawah jembatan Brooklyn. Tampaknya David ini akan mencalonkan diri lagi sebagai senator. Dia masih memiliki basis pendukung yang kuat. Ketika sedang berpidato, David melirik ke seberang sungai di mana Ellis seharusnya latihan menari pagi itu. David hanya bingung karena suasananya tampak sepi. Tempat latihan tersebut ternyata dipindah ke studio utama Cedar Lake dan pemindahan itu diintervensi oleh Biro Penyesuaian. Selesai berpidato, tanpa sengaja David melihat Richardson dan ajudannya di balik jendela gedung. David pun segera sadar bahwa takdirnya hari ini sudah disesuaikan. Dia meminta Charlie untuk menangani wawancara dengan pers. Dia segera naik kapal untuk pergi ke seberang sungai dan menemukan studio latihan tersebut kosong. David pun menghubungi operator seluler dan meminta disambungkan dengan studio Cedar Lake, namun tiba-tiba sambungan tersebut terputus. Dia pun mendatangi pos petugas parkir dan meminjam teleponnya, namun tampaknya juga sudah diputuskan secara supranatural oleh Richardson. Richardson menemui David dan meminta David untuk tidak lagi menemui perempuan yang dilarang tersebut. David bertanya jika rasa cintanya kepada Ellis itu bukan takdir, mengapa dia harus memiliki perasaan tersebut. Richardson tidak bisa menjawab, dia hanya menegaskan bahwa pelarangan tersebut sesuai dengan isi buku jalan takdir. David pun masuk ke sebuah restoran dan bertanya alamat studio Cedar Lake kepada pengunjung di sana. Akhirnya ada seseorang yang pernah menonton pertunjukan tari di studio tersebut dan memberitahukan alamatnya. David pun bergegas memanggil taksi, namun tidak ada yang mau berhenti karena diintervensi oleh Richardson. David berlari menjauh dari Richardson dan ajudannya sambil mengejar taksi selanjutnya. Taksi tersebut hampir mau berhenti namun ditabrak oleh mobil lainnya. Tampaknya Richardson maupun David sama-sama bersikukuh mempertahankan keinginan masing-masing. Salah satu agen menyamar jadi polisi dan menanyakan pertanyaan yang berbelit-belit untuk memperlambat David. David pun menyadari bahwa polisi tersebut salah satu dari agen Biro Penyesuaian. Akhirnya ada taksi yang berhasil diberhentikan. David menawarkan $100 dan meminta sopir tersebut menerobos lampu lalin. Bahaya juga David nih guys, demi bertemu Ellis secepatnya mereka bisa saja membahayakan nyawa orang lain. Richardson dan ajudannya pun mengejar dengan berteleportasi melalui berbagai pintu. David pun akhirnya tiba di studio Cedar Lake dan sempat melihat Ellis berlatih tari balet di sana. Richardson pun mengatakan riak yang dihasilkan perlawanan David cukup besar sehingga terpantau oleh atasannya. Sedangkan David cuek saja dan tidak peduli lagi. Inilah kekuatan cinta guys.
Perihal tersebut menyebabkan Richardson pun dipanggil atasannya yaitu Donaldson. Donaldson membawa Richardson ke ruang arsip biro, ruangan yang belum pernah dimasuki oleh Richard. Donaldson memberitahukan bahwa David dan Alice memang sejak bayi sudah ditakdirkan bersama. Perubahan takdir tersebut terjadi pada Alice di tahun 2005, di mana Alice harus berpasangan dengan Adrian. Namun sisa-sisa dari suratan takdir sebelumnya masih meninggalkan residu. Hal tersebut yang menyebabkan David dan Alice mudah akrab dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Richardson dan Harry membahas takdir David dan Alice yang berubah beberapa kali. Harry bingung mengapa bisa ada perubahan takdir dan Richardson pun berkata hal tersebut di luar wewenangnya. Donaldson pun akan naik ke pimpinan teratas untuk meminta dikirimkan Thompson yang dikenal dengan julukan Hammer atau Palu. Agen Thompson ini adalah pembersih sisa-sisa kekacauan. Dia akan memaksa David dan Alice untuk mengikuti takdir barunya. Scene berpindah ketika Alice mendapat telepon sampai 4 kali dari Adrian. Adrian sempat bertunangan dengan Alice namun putus 3 bulan sebelumnya. Dia menceritakan semuanya kepada David. Karena penasaran, David pun bertanya mengapa tidak jadi menikah dan Alice menjawab karena David. Dia juga merasa bucin dan hanya menginginkan David tanpa tahu sebabnya. You ruined me. I didn't want to settle for less. David pun mengajak Alice untuk mengikuti talk show di stasiun televisi, namun Alice menonton sendiri di ruang terpisah. Tak lama kemudian datang seorang agen mengatakan David sedang dipanggil rapat dan akan menelpon Alice kembali. Alice pun pergi dari studio televisi tanpa diiringi David. Sementara itu David dibawa agen tadi ke dimensi ruang dan waktu lainnya di tempat dibawa Richardson dulu. Thompson menemui David di ruangan tersebut. David menanyakan bagaimana haknya untuk kehendak bebas. Thompson menjelaskan kehendak bebas David dibatasi oleh keputusan-keputusan besar, namun tidak untuk pasta gigi yang dipilihnya atau makanan apa yang akan dimakannya. Thompson mengatakan takdir digariskan untuk David adalah menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Menikah dengan Alice akan membuatnya lemah, mungkin karena cinta mereka terlalu kuat kali guys. Namun David tetap merasa tidak bisa menghapus perasaannya kepada Alice dan dia memilih tetap bersamanya. Thompson membukakan pintu kembali untuk David dan menyampaikan akan ada pertunjukan tari balet oleh Alice malam itu. Tampaknya Thompson punya rencana lain. Tanpa mengulur waktu, David segera bergegas untuk menonton pertunjukan tersebut. Thompson ternyata juga hadir di studio tersebut. Dia menjelaskan jika David dan Alice bersama, maka impian keduanya tidak akan terwujud. Takdir Alice adalah menjadi penari dan koreografer balet papan atas di Amerika. Namun jika bersama dengan David, dia hanya akan menjadi guru les tari balet anak 6 tahun. Thompson pun dengan sengaja membuat kecelakaan kecil sehingga pergelangan kaki Alice terkilir. Pertunjukan tersebut akhirnya tidak berjalan dengan baik. Di klinik, Thompson kembali menemui David dan mengatakan bahwa hal yang terjadi itu adalah kesalahan David. Karena kesal tanpa pikir panjang, David pun meninju muka Thompson. Thompson mengatakan yang terjadi pada Alice itu cuma terkilir. Jika memaksa tetap bersama, maka yang akan terjadi kemudian bisa saja lebih parah dari itu. Amputasi kali ya guys, ngeri. Takut terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap Alice, David tanpa berpamitan dan tanpa penjelasan meninggalkan Alice begitu saja di klinik tersebut. Sedih geng. Scene berpindah 11 bulan kemudian, David kembali berkampanye sebagai calon senator. Dia sudah unggul 16 poin dari lawan politiknya. Charlie menunjukkan berita di koran mengenai Alice yang menjadi semakin terkenal. Berita itu juga menunjukkan bahwa seminggu kemudian Alice dan Adrian akan menikah. Harry ternyata juga mengetahui berita tersebut. Dia berencana menemui David di pelabuhan. Jadi jumlah air yang banyak itu bisa menyerap riak yang muncul dari usaha David melawan takdir ya guys. Karena situasi tidak sedang hujan, Harry hanya menitipkan memo di kafe tempat David biasa nongkrong. Malam hari di bawah derasnya hujan mereka bertemu. David keheranan mengapa Harry masih menemuinya. Harry mengatakan Thompson berbohong mengenai hubungannya dengan Alice.
Ada ruang kosong di hati David yang terasa penuh oleh kehadiran Alice, karena selama ini kesepian David itu diisi dengan riuhnya tepuk tangan dan sorak-sorai para pendukungnya. Itulah sebabnya Thompson bilang David akan menjadi lemah, karena ruang kosong yang biasa diisi dengan keriuhan pendukung akan tergantikan oleh cinta sejati. David bingung kenapa Harry begitu berbeda. Harry menceritakan bahwa kematian kakak dan ayahnya adalah takdir yang harus terjadi dan dirinya yang mengawasi pelaksanaannya. Sedangkan ibu David meninggal karena kebetulan akibat variabel tak terduga dalam kehidupan dan bukan diakibatkan tugas yang dijalankan Biro Penyesuaian. Harry meminta maaf atas tugas yang pernah diembannya tersebut. Dan David mengaku dia tidak bisa berhenti memikirkan Alice. Dia meminta tolong dengan Harry bagaimana caranya menghentikan pernikahan Alice dan Adrian. Namun Harry pesimis karena Thompson pasti bisa menghentikannya. David meminta bantuan agar dia bisa bergerak dan berpindah secepat Harry dengan menggunakan pintu. Harry pun akhirnya setuju walaupun itu menyalahi takdir yang sudah digariskan Pak Ketua. Dia mengajari David berteleportasi. David harus memutar gagang pintu sesuai arah putaran jarum jam, karena arah berlawanan akan membawa David masuk ke dimensi di mana Biro Penyesuaian berada. David harus berpegangan dengan Harry atau menggunakan topi dari Biro Penyesuaian untuk dapat berteleportasi lewat pintu. Untuk mencegah riak yang muncul akibat usaha melanggar jalan takdir tersebut terdeteksi, Harry mengajari David di saluran air minum bawah tanah kota New York. David harus menghindari semua orang bertopi dan menganggap mereka adalah anak buah Thompson. Kelemahan para agen Biro Penyesuaian ini adalah topi dan air. Tanpa topi mereka tidak bisa berteleportasi dan jumlah air yang banyak bisa menghalangi kemampuan agen untuk mendeteksi riak yang muncul. Harry memberitahu keterbatasan mereka itu sudah ditetapkan oleh Pak Ketua. Sementara itu di malam sebelum pernikahannya, Alice membuang gundah gulananya dengan menari sendirian. David mengatakan bahwa Harry tidak seharusnya sedekat itu membantu dirinya sebagai subjek yang sedang diawasi. Namun Harry menjawab mereka memang diciptakan untuk tidak menggunakan emosi dalam bekerja, namun bukan berarti mereka tidak memiliki perasaan. Harry pun memberikan topinya untuk digunakan berteleportasi. Karena riak yang dihasilkan David cukup besar, pergerakannya terdeteksi oleh Thompson walaupun di luar sedang hujan. Thompson dan anak buahnya pun memburu David. Sementara itu di gedung sidang pernikahan, Alice tampak gelisah dan dia pergi ke toilet untuk menenangkan diri. David berhasil tiba sebelum pernikahan disahkan. Dia segera menemui Alice di toilet dan memintanya untuk tidak menikahi Adrian. David meminta maaf karena ada hal yang tidak bisa dia jelaskan, akan tetapi dia ditepis oleh Alice yang sudah terlanjur kecewa. Salah seorang agen tiba-tiba masuk dan David segera meninjunya hingga pingsan. Dia mengambil buku jalan takdir yang dibawa agen tersebut dan menunjukkannya ke Alice bahwa mereka saling mencintai, namun tidak ditakdirkan untuk hidup bersama. Alice kebingungan dengan semua kejadian tersebut dan David mengatakan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan Alice walaupun cuma sesaat. David ketahuan mengungkapkan keberadaan Biro Penyesuaian dan Thompson memerintahkan untuk memanggil tim intervensi. Tampaknya David akan menghadapi prosedur penghapusan ingatan total dan mungkin Alice ditargetkan juga. David membawa Alice kabur dan berteleportasi melalui pintu-pintu. Tetapi Alice masih tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya pintu terakhir yang mereka masuki membawa mereka keluar di bawah kaki patung Liberty dan tidak ada pintu lain di sekitarnya selain pintu di mana mereka keluar tadi. David merasa bahwa cinta mereka tidak mungkin salah. Dia mengajak Alice untuk menemui sang penulis buku jalan takdir atau Pak Ketua. David dan Alice memutar gagang pintu ke arah berlawanan putaran jarum jam. Mereka masuk ke dimensi di mana kantor Biro Penyesuaian berada dan mencoba untuk naik ke puncak gedung. Di saat bersamaan, Harry Mitchell dipanggil untuk segera menghadap Pak Ketua.
Sementara itu, Thompson dan tim intervensi terus mengejar David dan Alice. David dan Alice tidak bisa bertemu Pak Ketua, mungkin karena belum saatnya. Pada pintu terakhir, mereka berdua dikirim secara otomatis ke puncak gedung di Manhattan, New York. David mengajak Alice untuk menuju pintu lainnya, namun tetap saja mereka masuk ke dimensi bumi. Di puncak gedung tersebut, mereka terdesak oleh Thompson dan tim intervensi. Tiba-tiba datanglah Harry menemui Thompson dan membawa surat keputusan mengenai jalan takdir terbaru bagi Alice dan David. David mengira Harry adalah sang ketua, namun Harry menjawab bukan. Harry mengatakan semua orang pernah bertemu Pak Ketua, namun tidak menyadarinya, karena ketua datang dengan rupa yang berbeda kepada setiap orang. Harry mengatakan bahwa situasi David dan Alice adalah penyimpangan serius dari jalan takdir, sehingga Pak Ketua harus menulis ulang takdir mereka. Sepertinya Pak Ketua merestui cinta mereka dan mengizinkan mereka bersama. Nah lo David dan Alice, takdir sudah ditulis ulang, sudah susah payah mempersatukan cinta dan menghadapi banyak tantangan. Kalau menikah harus hidup semati ya. Jangan sampai cuma gara-gara hormon cinta sedang di puncak baru seumur jagung menikah udah cerai karena hormonnya sudah menurun. Kebahagiaan David dan Alice ini adalah penderitaan bagi Adrian, calon suami Alice yang selalu kena PHP kelas berat. Demikian alur cerita film ini berakhir guys. Terima kasih sudah menonton.